Selamat pagi, Bapak Ibu Jemaat GKAI Bener yang Tuhan Yesus kasihi. Kita patut bersyukur kepada Tuhan pagi hari ini. Kita bisa datang di hadirat Tuhan, kita beribadah kepada Tuhan. Sekalipun mungkin kita hanya beberapa orang, karena dalam rumah kita masing-masing, beserta dengan seluruh keluarga yang ada. Pagi hari ini, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Saya ambil dari Injil Yohanes 21 ayat 15 sampai 23. Mari kita dengarkan firman Tuhan ini. Sesudah sarapan, Yesus berkata kepada Simon Petrus, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku lebih daripada mereka ini?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus pula kepadanya untuk kedua kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Jawab Petrus kepadanya, "Benar Tuhan, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku." Kata Yesus kepadanya untuk ketiga kalinya, "Simon anak Yohanes, apakah engkau mengasihi aku?" Maka sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya, "Apakah engkau mengasihi aku?" Dan ia berkata kepadanya, "Tuhan, Engkau tahu segala sesuatu, Engkau tahu bahwa aku mengasihi engkau." Kata Yesus kepadanya, "Gembalakanlah domba-dombaku. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya ketika engkau masih muda, engkau mengikat pinggangmu sendiri dan engkau berjalan kemana saja kau kehendaki. Tetapi jika engkau sudah menjadi tua, engkau akan mengulurkan tanganmu dan orang lain akan mengikat engkau dan membawa engkau ke tempat yang tidak kau kehendaki." Dan hal ini dikatakannya untuk menyatakan bagaimana Petrus akan mati dan memuliakan Allah. Sesudah mengatakan demikian, ia berkata kepada Petrus, "Ikutlah aku." Ketika Petrus berpaling, ia melihat bahwa murid yang dikasihi Yesus sedang mengikuti mereka, yaitu murid yang pada waktu mereka sedang makan bersama duduk dekat Yesus dan yang berkata, "Tuhan, siapa yang akan menyerahkan engkau?" Ketika Petrus melihat murid itu, ia berkata kepada Yesus, "Tuhan, apakah yang akan terjadi dengan dia ini?" Jawab Yesus, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu. Tetapi engkau ikutlah aku." Maka tersebarlah kabar di antara saudara-saudara itu bahwa murid itu tidak akan mati. Tetapi Yesus tidak mengatakan kepada Petrus bahwa murid itu tidak akan mati, melainkan, "Jikalau aku menghendaki supaya ia tinggal hidup sampai aku datang, itu bukan urusanmu." Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia kita semua yang sudah membaca, kemudian merenungkan dan melakukan firman Tuhan. Pada pagi hari ini, suasana di sekitar kita masih tidak menyenangkan. Masih sulit kita mempercayai apakah memang Tuhan ada beserta dengan kita. Apakah Tuhan ada mengasihi kita. Apakah Tuhan ada akan melindungi, menaungi kita sampai selanjutnya. Keadaan seperti ini mungkin saja bisa mengganggu iman percaya kita, Bapak Ibu. Bapak Ibu Jemaat GKAI Bener. Kita mungkin akan berkurang kadar iman percaya kita. Apakah Tuhan akan beserta kita? Sampai kapan situasi saat ini bisa selesai? Pandemi ini bisa selesai sampai kapan? Tidak kita ketahui. Tapi mari kita memperhatikan firman Tuhan yang telah kita baca. Kejadian pembacaan yang setelah kita baca tadi adalah kejadian setelah Tuhan Yesus bangkit. Tuhan Yesus menyatakan dirinya beberapa kali. Pertama kepada Maria Magdalena, kepada Petrus, kepada beberapa murid. Kemudian yang ketiga ini adalah ketika mereka ada di pantai.
Ya, di ayat sebelumnya pada pasal 21 ayat 1, Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya di pantai Danau Tiberias. Yesus tahu bagaimana kondisi murid-muridnya saat itu. Bagaimana mereka akan tertekan. Bisa saja situasi yang membuat mereka sulit karena Tuhan Yesus tidak beserta mereka lagi sehari-hari akan membuat mereka bisa meninggalkan kebersamaan, iman percaya, keikutsertaan mereka dengan Yesus dalam mengiring Dia. Yesus tahu, karena itu Tuhan Yesus datang menampakkan diri di tempat, di kondisi di mana kebiasaan mereka ada sebelumnya, sebelum mereka mengikut Yesus. Yang pertama Bapak Ibu kita perhatikan saat ini, orang-orang yang mengikuti Yesus harus terus beriman kepada Tuhan dalam situasi apapun. Sekalipun tertekan, sekalipun ada persoalan yang berat, ada beban berat yang dipikul oleh orang-orang percaya. Mari kita perhatikan, bagian pertama mau mengatakan begini Bapak Ibu. Petrus adalah pribadi yang sangat aktif dalam mengikuti Yesus. Baik dalam bertanya, mengungkapkan isi hati, pikiran, perasaannya. Tetapi dia juga orang yang cepat down. Cepat merasa mungkin saya tidak bisa lagi melakukan sesuatu. Apalagi Yesus yang saya imani sudah tidak bersama kita. Karena itu Petrus mengajak teman-temannya bahwa saya mau pergi menangkap ikan. Pada ayat 3 dari pasal 21 bagian ayat sebelumnya, kata Simon Petrus kepadanya, "Aku pergi menangkap ikan." Rekan-rekannya berkata juga, "Kami pergi juga dengan engkau." Jadi ingin kembali pada situasi kondisi semula. Mungkin akan melupakan bagaimana kebersamaan dengan Yesus sebelumnya. Kuasa Yesus yang ajaib. Mujizat Tuhan yang besar yang pernah dialami bersama dengan Yesus. Pelayanan, pengajaran kepada banyak orang bisa ditinggalkannya. Saya mau kembali menangkap ikan. Ini hal yang sama pernah dilakukan oleh Simon Petrus, bisa dilihat pada Injil Lukas 5 ayat yang kelima. Hal yang pertama kita perhatikan Bapak Ibu, kita harus mengerti kondisi diri kita sendiri. Kalau kita lagi susah, kalau kita lagi menderita, kita harus tahu diri kita seperti itu. Tidak bisa kita memanipulasi diri atau bersandiwara di hadapan Tuhan. Jadi dalam menjadi orang yang beriman kepada Tuhan Yesus harus sadar, harus tahu tentang keadaan diri kita sendiri setiap waktu. Kalau seperti saat ini, oh iya, sekarang lagi menderita. Mungkin pekerjaan tidak menentu, penghasilan tidak normal seperti biasanya. Karena di mana-mana terbatas untuk berjalan, untuk bergerak, untuk beraktivitas. Kita harus menuruti aturan pemerintah. Karena itu kita harus rasanya seperti ini ya sekarang ya. Saya harus sadar, Bapak Ibu harus sadar kondisi kita. Iya memang seperti ini. Kalau setelah sadar bagaimana? Ya, apakah seperti Petrus akan kembali pergi seperti kehidupan semula, pergi menangkap ikan? Bisa saja itu terjadi, tetapi harus ingat, kita akan terus berkomunikasi dengan Tuhan sekalipun dalam kondisi yang sulit itu. Katakan dengan jujur kepada Tuhan, "Tuhan, saya mau kembali melakukan hal yang seperti dulu." Mungkin itu dari perasaan, dari pikiran, karena sekarang sulit hidupnya. Saya yakin Tuhan akan memberikan jawaban yang pasti pada kita. Ketika Petrus melakukan itu dengan semangat, kemudian diikuti oleh murid-murid yang lain, Tuhan Yesus datang kepada mereka dengan kasih yang murni, yang sesungguhnya sebagai guru kepada murid-murid. Tuhan Yesus datang kepada Petrus, kepada rekan-rekannya, menampakkan diri setelah dia bangkit mengalahkan maut. Bahkan dituliskan ayat 15, sesudah sarapan Yesus berkata kepada Petrus. Mereka makan sarapan bersama, kemudian terjalin komunikasi antara Yesus dan Petrus, didengarkan oleh murid-murid yang lain. Tuhan Yesus ingin melihat isi hati Petrus yang sesungguhnya.
Tuhan Yesus berkata, "Simon Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Ya, Petrus menjawab, "Tuhan, betul, aku mengasihi engkau." Tuhan Yesus bertanya dengan ungkapan, "Apakah engkau mengasihi aku?" Sebagai seorang sahabat yang nampak, yang terlihat sehari-hari. Jawaban Petrus, "Ya." Nah, dalam kondisi seperti itu, sekalipun mengasihi Tuhan dengan keadaan bahwa seperti biasa, "Tuhan, saya mengasihi engkau," tetap tugas dari Tuhan adalah gembalakanlah domba-dombaku. Apa makna dari bagian awal ini? Maknanya begini Bapak Ibu. Kalau saya dengan Bapak Ibu dalam kondisi yang sulit saat ini, kita berkata terbuka kepada Tuhan keadaan kita, Tuhan mau berkata, "Tetap gembalakanlah domba-dombaku." Kesulitan, beban hidup yang berat tidak akan membatasi kita untuk terus melayani Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan tidak bisa diukur dengan beratnya beban hidup atau kondisi yang tidak normal seperti sedia kala. Teruslah punya hati yang mau melayani Tuhan. Tuhan tahu jawaban Petrus itu. "Aku mengasihi engkau Tuhan." Hanya sekedar mengasihi seperti orang biasanya mengasihi. Mengasihi antar manusia, antar teman. Tapi tidak menjadi ukuran bagi Tuhan Yesus. Bagaimanapun kondisi kita, ungkapan perasaan kita kepada Tuhan, Tuhan terus memberi tugas, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, Tuhan Yesus berkata bahwa hal yang sama. "Petrus, apakah engkau mengasihi aku?" Petrus menjawab, "Iya Tuhan, aku mengasihi engkau." Agak sedikit sedih hati Petrus, ayat 17. Sedih hati Petrus karena Yesus berkata untuk ketiga kalinya. Kedua kali sama, ketiga kali sama. Tuhan Yesus mau mengajak dia, "Gembalakanlah domba-domba." Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, jangan berpikir Tuhan tidak bersama kita saat ini. Jangan berpikir Tuhan menjauh dari kita karena kondisi saat ini. Tuhan ada, Tuhan memperhatikan. Tuhan tetap memerintahkan, "Gembalakanlah domba-dombaku." Itu yang Tuhan mau Bapak Ibu. Mungkin tidak bertemu kita saat ini, tidak beribadah bersama. Tapi perintah Tuhan, keinginan hati Tuhan, engkau mengasihi aku, ya. Kita mengasihi Tuhan dalam kondisi seperti apapun dan teruslah melayani Tuhan. Teruslah beriman kepada Tuhan. Teruslah mengasihi banyak orang, mengembalakan. Bukan hanya tugas seorang gembala Bapak Ibu, tapi tugas kita semua. Gembalakanlah domba-domba yang ada di sekitar kita. Jangan biarkan mereka tersesat, jangan biarkan mereka terlantar, jangan biarkan mereka tidak kuat imannya dalam Tuhan Yesus Kristus. Nah, selanjutnya kemudian di ayat 20-23, Petrus sedikit berpaling kepada Yohanes. Bagaimana dengan dia ini? Ya, apa yang terjadi dengan dia ini? Jadi dia mau melihat orang lain, mau melihat situasi yang ada. Kalau kita, mungkin kita memandang orang lain, tapi jangan fokus kepada orang lain, jangan fokus kepada keadaan sulit yang ada. Fokus kepada Tuhan saja. Karena urusan orang lain, masalah yang ada saat ini itu dalam kuasa Tuhan. Kita tidak punya otoritas mengatur, kecuali kita membatasi diri supaya tidak tertular, ya, tidak dalam kelompok gerombolan yang mungkin membuat kita bisa kena penyakit itu. Jadi arahkan pandangan pada Tuhan saja. Tuhan menginginkan itu. Monggo Bapak Ibu jemaat GKAI benar. Firman Tuhan selalu mendukung, memotivasi kita. Firman Tuhan selalu menguatkan kita. Baca terus firman Tuhan, renungkan firman Tuhan. Kasih kita kepada Tuhan harus terus meningkat. Situasi kondisi janganlah mengganggu kita. Kasih kita kepada Tuhan terus ada, dan perintah Tuhan untuk melayani banyak orang, menggembalakan domba-domba Tuhan itu terus kita lakukan. Saya imani,
Tuhan akan memberkati kita. Mari kita berdoa setelah mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapak Ibu yang kasih Tuhan, kita saat teduh, tenangkan diri kita menghadap Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami bisa mendengarkan firman-Mu pagi hari ini. Tuhan menyadarkan kami. Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan selalu ada dalam kondisi apapun. Bisa saja kadar iman percaya kami, kasih kami kepada Tuhan itu menurun karena kondisi saat ini. Tapi perintah Tuhan untuk menggembalakan domba-domba yang Tuhan kasihi harus kami lakukan. Tolong kami semua Bapa. Kami terbuka kepada Tuhan. Inilah kami. Iman percaya kami, kasih kami kepada Tuhan harus tetap terjaga. Tuhan tuntun kami. Bapak Ibu jemaat GKI, benar Tuhan lindungi. Anak-anak-Mu yang sakit Tuhan jagai. Yang sudah lanjut usia Tuhan tolong pegang tangan kami. Supaya kami terus beriman kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak, ini doa kami. Kami naikkan pujian dan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.